Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Jumpa lagi teman seru CGV dan sahabat Sonora. Backsoundnya agak diturunin dikit, kan saya ngomong. Lu cuma backsound. Nah, begitu. Di acara Bedah Hantu Gajah Mada. Oh, tetap bioskop Gajah, tapi B-nya tetap ada beda. biasanya Gajah Mada. Gimana pada hari ini kita akan membahas soal fakta-fakta mistis yang ada di gedung ini. Sakit. Takut, ini syutingnya udah malam kebetulan. Tapi anyway sahabat Sonora, capek juga. Yang pertama kalau ngomong harus jadi horor-horor. Jadi yang kedua tetap aja intonasi seperti biasanya. Ketemu lagi barengan sama Sesha dan juga Harian. di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Oh, nanti diedit ya ada CGV-nya gitu. Loh, tapi kan kita topiknya horor. Masa? Enggak, maaf. Bodoh amat topiknya horor atau apa. Baju kita aja udah salah. Gitu kan. Horor itu identik dengan gothic or something gitu kan. Serupa dan Tapi sepadan lagi. yang kita bahas di edisi kali ini bukan baju kita yang terang, tapi yang jelas kita akan membahas film yang lagi tayang di CGV yang berhasil bikin Sesha melek ya dari pertama kali Melek banget. lembaga lulus sensor gitu ya sampai kredit paling akhir gitu Melek. kan melek Sambil gitu. nangis. Sambil mukulin Harian. Biru-biru nih badan. Film apa Sesha, kasih tahu lu teman-teman lu yang bikin gua dipukul-pukul apa? Di episode kali ini kita akan ngebahas film The Nun yang kedua. Nanti kalau misalnya sahabat Sonora mungkin udah nonton yang pertama, gak usah gitu. Kalau sahabat Sonora nonton yang pertama, ini pasti mungkin mikirnya kayak, oh kayaknya The Nun gak ada lanjutannya lagi nih. Jangan sedih, ada yang kedua. Kita juga kaget pas disuruh nge-review ini. Betul. Nanti juga ada The Nun yang ketiga, syutingnya di Gereja Kota Baru Ya. sama di Katedral Jogja. Ya ampun. Nah, jadi untuk The Nun kedua ini dia berlatar di tahun 1956, bermula dari pembunuhan seorang pendeta, Suster Irene, ini yang diperankan oleh Taissa Farmiga, sekali lagi berhadapan dengan kekuatan jahat yang sangat besar. Falak sang biarawati. Oh, saya falaknya. Oke. Enggak, 5.000. Hah? Palak. Falak sang biarawati iblis ini demi kedamaian hidupnya serta orang-orang di sekitarnya. Jadi balik lagi nih si Mbak Suster Irene, Suster Irene. Si Suster Irene. Film ini juga merupakan lanjutan dari film The Nun yang tayang di tahun 2018. Nonton loh gitu Sesha ya. Dicekokin lebih tepatnya. Dipaksa nonton gitu kan. Nah, film The Nun itu fokus pada biarawati di sebuah biara itu yang ada di Rumania pada tahun 1950-an. Jadi para suster ini berjuang melawan kekuatan jahat. Yes. Yaitu Falak. Nah, Falak ini yang jadi memang main aktornya iblis dalam film ini tuh sebetulnya kalau sahabat Sonora dan juga teman seru GGV nonton di The Conjuring 2, ini udah ada Falak di sana. Itu pas itu tayang di tahun 2016. Nah, sequel The Nun ini berfokus pada cerita Suster Irene yang menjadi pemeran utama yang akan bertemu dengan iblis Falak. Finally mereka ketemuan. Kasian gak sih kayaknya Kenapa? 2018 sudah ketemu, sekarang ketemu lagi. Tapi sahabat Sonora ini balik lagi ke kalau misalnya mungkin ada bertanya-tanya ini emang sebenarnya dari cerita asli, karena biasanya ada beberapa film horor yang berdasarkan cerita nyata. Kisah nyata gitu Kisah ya. nyata. Nah, yang ternyata ini juga memang ternyata hantu Falak ini berdasarkan cerita nyata. Ngapunten, saya tadi cuma bercanda. Pikir itu tuh cuma tokoh fiktif. Enggak, saya nggak akan itu jadi palak-palakan Jadi lagi. ini ternyata berdasarkan cerita nyata. Nama Falak ini diambil dari sebuah mitologi, yaitu seorang anak kecil bersayap yang menunggangi kuda. Oh, cantik. Nah, namun karakter Falak dalam film ini diambil dari kisah nyata Lorraine Warren, yang mana mereka adalah seorang paranormal yang berpengalaman dihantui oleh hantu yang berkerudung. Jadi pengalaman untuk Hantui gitu ya dengan yang berkerudung gitu. Apa kamu bilang apa? Enggak. Takut saya Falak ada beneran ternyata. Nah, pada awalnya ini filmnya diberi judul The Story of Falak. Namun Corinne Hardy sebagai sutradara menggantikan kameramen kita namanya Edin. Askolani. Sebagai sutradara menggantinya menjadi The Nun. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai judul yang lebih marketable, lebih menjual, lebih misterius. Mungkin takutnya kalau ada anak SD, ibu kita nonton film sejarah yuk apa? The Nun gitu kan lebih menjual gitu. Bener. Selain itu pada saat proses pembuatan film The Nun pada saat syuting, film ini sempat dikunjung. Apa? Ya, canda.
takutnya pas syuting juga dikunjungi. Jadi itu pas syuting film The Nun itu ternyata sempat dikunjungi hantunya di lokasi syuting gitu ya. Karena sang sutradara tadi Langsung rubah ya tonnya ya. takut beneran sih ini. Si Corinne Hardy tadi menemukan ada sebuah cat tangan misterius di tumpukan debu dalam kastil carving yang dipakai buat lokasi syutingnya tadi. Apa? Enggak. Muncrat. Nah, setelah proses syutingnya ini berlangsung, dia mendapatkan penglihatan bahwa dia didatangi oleh hantu tentara Rumania yang penasaran dengan film tersebut. Nah, tapi ternyata bukan hanya hantu nih, tapi mereka juga didatangi berbagai hewan pada saat syuting film The Nun. Laron. Corang, Itu syutingnya malam-malam di hutan soalnya. Ya, gimana ya? Nah, kemudian di hari saat pendeta memberkati lokasi syuting, kru film ini sempat dilarang datang karena kemunculan ini mendadak sekumpulan kambing dan juga kuda yang akhirnya membuat mereka menunda proses syutingnya. Nah, fakta lainnya adalah soal darah yang digunakan dalam proses syuting film The Nun. Jadi si Hardy tadi, si sutradara tadi sempat menuangkan seember darah di sekitar tangga masuk kastil Corvin tadi. Dan ditaruhnya serealistis mungkin gitu ya di depan pintu masuk kastilnya supaya supaya kelihatan lebih serem lah gitu ya. Aduh, kasihan banget ya. Iya. Donor darah di sana pasti kan langsung Ngambilnya dari tempat itu kita dari Indonesia PMI, juga. PM apa ya, PMA? Ya bener, PMI. Palang Merah Amerika. Tapi kemudian kita ngomong lagi nih, balik lagi ke film The Nun. Jadi film The Nun sendiri memakan waktu 27 minggu. Berapa bulan berarti? Terus di bawah aja lah. Oh ya udah ya, ini 27 minggu untuk produksinya. Nah, kemudian setelah akhir produksi nih, Hardy menyanyikan lagu berjudul The Coven Blues bersama para kru Rumania sebagai ucapan terima kasih. Juga kepada Thaisa Farmiga dan juga Damian Bichir. Yang mana lagu tersebut memang khusus diciptakan untuk film The Nun dan berisi tentang kisah The Nun serta proses produksinya. Jadi mereka ternyata yang totalitas nggak cuma filmnya, bahkan totalitas untuk bikin lagunya. Betul. Dikhususkan untuk Dengar Rosa sama Dewi Persik sempat disuruh nyanyi gitu kan, coba karena aduh nggak bisa pas itu ada job lain jadi mereka yang ikutan nyanyi. Oh, jadi nggak sempat lanjut ya. Tapi ternyata ada yang lanjut dulu nih, sahabat Sonora, nanti kita balik lagi ya. Yes, balik lagi sama saya dan udah gak usah kayak gitu. Balik lagi sama saya dan juga Hari di program Bioskop Gajah Mada bersama si GP. Mohon maaf nanti kalau kamu didatangi jangan salin aku. Canda. Maaf. Yang mana nih kita masih membahas film The Nun. Nah, jadi kalau tadi Hari sempat bilang juga si The Nun sendiri, si falaknya ini sendiri muncul tipis-tipis nih ya di film The Conjuring yang kedua. Betul. Nah, kemudian kemunculannya ini yang akhirnya menimbulkan berbagai kontroversi. Kenapa? Di berbagai ini kalangan gereja. Karena mereka ini merasa bahwa Biarawati tidak seharusnya ditampilkan sebagai seorang hantu. Ini mungkin kalau di agama Hari ya, tahu film Makmum kan? Tahu tapi nggak tahu. Iya, film Makmum orang sholat tuh digangguin setan gitu, jadi bikin orang jadi takut sholat. Itu dulu juga sempat ada rame-rame kayak begitu. Nah, si sutradara, si Herdin tadi, bukan Herdin. Nah, si sutradara si Corinne Hardy tadi mengcasting Damian Bichir. Bener gak sih nyebutnya aku Damian Bichir gitu ya. Sebagai Pastor Burke setelah mengikuti karir sang aktor sejak perannya sebagai Fidel Castro dalam film Cho, ini milik Steven Soderbergh. Nah, ada suatu adegan ikonik di dalam film The Nun. Pada saat pendeta Burke tadi jatuh ke dalam liang kuburan. Sang aktor, dia ini si Damian Bichir tadi tidak menggunakan pemeran pengganti, nggak pakai stuntman dalam adegan tersebut. Jadi ia benar-benar jatuh ke dalam kubur. Karena kalau jatuh ke dalam dosa ya manusia. Kalau jatuh ke dalam lubang yang sama, ya manusia juga. Itu dia. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi mau dimaklumi sutradara dan kameramen kalau kita banyak tag-nya. Pintu surga, kenapa nggak pulang-pulang? Nah, saat syuting pada malam hari di Kastil Corvin, ini kebayang nggak sih kita yang nonton pas mereka scene gelap aja udah ketakutan, apalagi mereka jangan jadi pemerannya gitu kan. Ada seekor kelelawar yang tiba-tiba datang
terbang ke tempat di mana si Bonnie Aarons ini yang sudah berpakaian seperti Falak sedang istirahat. Nah, si kelelawar tersebut pun pingsan. Ya, kelelawarnya pingsan. Kelelawarnya pingsan. Oke. Jadi kayak benar bukan mati ya, tapi pingsan gitu. Nah, kelelawarnya ini pingsan setelah bertemu Bonnie. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya kelelawar aja pingsan, kebayang kalau Harya gitu. Kelewatan, Harya nggak pingsan. Baru Mbak Yusufnya udah mati lampunya keluar, nggak mau ikutan nonton. Tapi ngomong-ngomong soal pembuatan dan juga proses syuting film The Nun ini gitu ya. Pembuatan film The Nun ini dilarang syuting di Rumania ternyata. Jadi karena memang syuting di gereja itu kayak dilarang di Rumania. Jadi iya tempat ibadah. Jadi para kru membangun sendiri bangunan yang dibutuhkan. Mereka bangun gereja. Luar ya namanya juga disponsori pemerintah setempat. Pemerintah. Ada. Nah, desainer produksi ini si Jennifer Spence mengambil referensi gereja di sebuah desa di Sussex di mana ia tumbuh. Jadi kayak di dusunnya dia gitu kan ada gereja cakep dibangun ulang buat syuting. Keren ya. Kenapa? Bukan maksudnya gini loh, kayak dia bisa ngebawa bukan imajinasinya ya, kenangannya di masa lalu untuk dijadiin gereja yang dijadiin untuk tempat syuting film gitu loh. Maksudnya ini kan film gede, kayak mereka berani untuk bangun dari nol ya berarti ya. Nah, tim produksi untuk film ini juga membangun gereja dari Abbey of Saint Carta yang besar yang terletak di Castle Film Studio. The Castle Film Studios di Izborani ini menampung 4 makam untuk Tom Set. Apa itu? Tom makam. Tom itu makam. Jadi kayak ada 4. Oh, 4 buat makam itu. Yang mana masing-masing makam ini memiliki topeng kematian dari wajah sutradara Corin Hardy, kemudian penulis naskah Gary Doberman, DOP-nya ada Maxim Alexander, kemudian juga ada eksekutif produser Michael Clear, dan juga asisten pertama sutradara Harry Boyd. Nah, yang berperan sebagai Suster Irene ini adalah namanya kan Tessa Farmiga. Ternyata dia sempat mengalami mimpi buruk pada saat proses syuting berlangsung. Tahu nggak mimpinya apa? Nggak dibayar sama kru filmnya. Itu buruk sih. Canda. Nah, dia sendiri pun juga bukan penggemar film horor ternyata. Berani ya? Berani. Jadi ia pernah mencoba menonton The Conjuring yang pada saat itu dibintangi sama si kakaknya, Vera Farmiga 4 kali. Dan nonton itu sampai 4 kali. Tapi gagal karena dia terlalu takut menontonnya sampai selesai. Bahkan dia pun ya itu tadi sering mimpi buruk gitu ya selama syuting film The Nun. Keren. Karena di filmnya kelihatan kayak nggak takut apapun gitu. Iya, dibayar mahal sih kebetulan. Tapi mimpi buruknya kan nggak dibayar tadi. Berbeda dengan Tessa Farmiga nih, Harya. Jadi ada Jonas Bloke, ya ini kita sebut namanya, disclaimer dulu agak bener atau salahnya gitu ya. Misalnya Blokwet. Yang mana dia berperan sebagai Frenchie. Ini telah menonton The Conjuring dan juga The Conjuring yang kedua sebanyak 6 kali. Untung. Apa? Kru kita tuh baik-baik. Kenapa? Coba kalau sebelum review kita pokoknya harus nonton 5 kali dulu sampai paham filmnya. Makasih kita ya, tapi Ada ini lewat dulu ya. betul. Sahabat Sonora dan teman seru CGV. Masuk ke segmen 3 masih bersama Harya dan juga Sesa di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Kan ketawa? Enggak ya? Diam. Dan pastinya masih membahas film The Nun 2. Film ini sudah tayang dari tanggal 6 September 2023 di seluruh CGV. Kok virus malahan? Biar apa sih? Kan di film-film horor tuh orang kalau kesurupan tuh beda. Kalau Indonesia kesurupannya tapi kalau film baru kesurupannya tuh lempeng gitu. Berarti aku tadi ketawa kesurupan versi Indonesia. Itu kesurupan saya Syauli. Ketawakan kayak begitu. Sial. Tapi balik lagi nih, kita ngomongin film The Nun. Ya, ini memang udah rilis 6 September. Betul. Hari ini ya? Ini hari ini ya? Cuma kita kan kayaknya di tanggal 8. Tapi kita adalah 2 orang yang nonton film The Nun ketika rilis pertama kali. Bangga. Betul. Bersama juga tadi ada di depan itu ada bucin-bucin, dari komplek mana nggak tahu gitu. Sama ada mbak-mbak sama mas-mas di depan lagi pacaran gitu kan. Sedangkan saya dipukuli sama Sesa. Agak berat emang.
Tapi balik lagi film The Nun, kita ngebahas film The Nun karena tadi kita sempat nge-mention juga ada salah satu aktor namanya Taissa Farmiga. Nah, jadi selain si Taissa Farmiga, ada juga si Jonas Bloke dan juga ada Bonnie Aarons yang kembali memerankan perannya. Ada juga bintang baru nih di Siapa film The Nun dia? kedua. Ya pasti bukan Sesa Uda dan Arya Bima. Tapi Haria Sesya. Yang mana pemeran terbarunya ini adalah Storm Reid yang memerankan peran utama sekaligus Anna Popplewell dan juga Kathleen Rose Downey. Nah, seperti yang kita ketahui kan film The Nun 2 ini merupakan sequel dari film horror The Conjuring. Yes. Sudah ada 9 film di The Conjuring Universe gitu ya. Film Conjuring ada 3, Annabelle ada 3, 6. ada The Nun dan juga The Nun 2 berarti sudah ada 8. Satu lagi adalah saya nonton dong pastinya. Enggak nonton juga sih, cuma Tapi tahu aja. tahu judulnya kan pas itu kan, apa itu? judulnya. Lupa hari. Namanya adalah The Curse of La Llorona. Cakep. Emang bisa banget emang Arya ya. Tapi kalau misalnya sahabat Sonora kan mungkin sama kayak saya juga baru tahu ternyata ada 9 nih udah untuk film sequel dari film ini. Tapi kalau misalnya Anda mau nonton secara kronologis, maka Anda ini bisa nonton mulai dari The Nun. Udah dari The Nun. Terus kemudian Annabelle Creation yang tayangnya tahun 2017. Haria benci banget yang itu. Kenapa? Serem itu. Jujur dari 9 yang terakhir sih nggak nonton, yang apa tadi yang Lala Lisa itu. The Curse of La Llorona. Itu dari 8 itu cuma yang The Nun yang apa tadi judulnya? The Creation yang tahun 2017. Tadi Deria juga setuju kan itu tuh yang apa namanya yang pabrik boneka dan juga di panti asuhan. Hari nonton 2 kali dan itu bener-bener seminggu lebih hari yang kebayang. Enggak, masalahnya gini, dia kan gak suka film horor, kenapa harus nonton 2 kali gitu loh. Yang salah siapa? Saya akan dipikirkan sendiri Itu sahabat tahun Sonora. 2017, nyatanya di tahun 2023 bermanfaat untuk bioskop Gajah Mada. bener. Jadi balik lagi kronologisnya ya. Dari The Nun, terus ada Annabelle Creation tayangnya tahun 2017. Kemudian lanjut The Nun kedua. Nah yang rilis rilis sekarang tahun ini, ini. bener. Setelah itu ada Annabelle. Ini yang tayang tahun 2014, berarti yang pertama ya. Kemudian ada Conjuring, ini yang juga pertama, tahun 2013. Dan Annabelle Comes Home di tahun 2019. Kemudian lanjut ada The Curse of La Llorona yang tayang tahun 2019. Kemudian ini masih lanjut lagi ada film The Conjuring yang kedua di tahun 2016. Dan yang terakhir adalah The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It yang tayang pada tahun 2021. Tahu nggak, durasi film The Nun 2 itu sedikit lebih lama daripada prequelnya. Tapi ya karena Haria suka nonton film-film yang menantang maut dan juga kayak Ini kurasa ya, saya rasa kalau misalnya di CCTV ketahuan bohong. CCTV yang nonton CCTV, celah nonton dari awal udah begini, mentang-mentang begini. Cukup lama, karena yang pertama itu The Nun itu durasinya adalah 96 menit, sedangkan The Nun kedua itu durasinya adalah 110 menit alias hampir 2 jam. Dengan durasi yang cukup lama, hampir 2 jam tadi gitu ya, film ini diharapkan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari sequel sebelumnya, yaitu The Nun. Kayak kerja, makin banyak orangnya, makin gede kaya, targetnya. betul. Film tersebut sukses meraup pendapat sebesar 309,2 juta dolar, atau kalau disetarain gitu ya, dengan pendapatan di Aku udah seluruh tepuk tangan dunia. dulu kan udah pasti Berarti gede gitu, nggak mungkin kayak gaji kita. Jadi kalau ditotalin di seluruh dunia itu setara dengan 4,72 triliun rupiah. Tapi denger-denger uang ini nggak balik modal karena capek dipakai buat bikin gereja tadi. Sama make upin hantu. Oh iya, kasihan falaknya kayak tebel banget guys, itu harus tinggalin lagi. Iya. Ya ampun, tuh deh makanya udah deh, gak usah pakai bikin film-film horor, kenapa sih? Film horor itu realistis saja gitu loh. Kan horor hantu itu kan banyak orang yang tidak bisa melihat. Ya udah di film itu nggak usah ada wujud hantunya gitu kan kayak apa hantu sebelah situ. Oh ya ampun, aneh jadinya. Tapi ini mengutip dari Variety, jadi Indonesia ini menjadi negara kedua dengan penonton The Nun terbesar dengan pendapatannya adalah 7,7 juta dolar atau 114,2 miliar rupiah di 1.216 lokasi penayangan. Dan adapun untuk peringkat pertamanya adalah Meksiko. Ay caramba. Ini dengan 10 Korea ya. Meksiko tuh apa sih? Oh, tortilla. Iya bisa. Ayamos.
Ya udahlah. Yang mana pertamanya adalah Meksiko, ini dengan 10,7 juta dolar atau 163,5 miliar rupiah dari penayangan di 3.967 layar. Luar biasa. Jangan remehkan negara-negara berkembang. Nyatanya bisa membiayai film untuk yang diproduksi negara maju. Itu mah omongan lu pinter. Arya Bima. Nah, selain Indonesia dan juga Meksiko masih ada negara berkembang lainnya. Tapi yang kali ini data yang ini nggak semua negara berkembang gitu ya. Cuma kayak Brazil itu menyumbang 6,8 juta dolar atau setara 103,9 miliar rupiah. India, aca-aca nehi-nehi gitu ya. Mereka pun juga ikutan nonton berbondong-bondong ke bioskop gitu. Mendapatkan keuntungan di Indianya itu adalah 5,2 juta dolar atau 79,5 miliar rupiah. Tetap gede. Gede banget. Nah, Inggris Raya ini 5,2 juta dolar atau 79,5 miliar rupiah sama kayak India gitu ya. Dan Spain, where your boyfriend itu ya, setara dengan rupiahnya itu 50,4 miliar rupiah kayak kalau didolarin 3,3 juta dolar gitu ya. Dengan uang yang cukup besar itu diharapkan Denan 2 ini bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Sebesar apa? Sebesar Anda yang mau lewat dulu ini ya. Yap, kita udah masuk di kenapa sih? Di segmen terakhir, akhirnya. Kita nggak bahas film-film horor. Karena FYI sahabat Sonora, jadi ya informasi dikit aja. Biasanya kita tuh kalau syuting taping bioskop Gajah Mada bersama si JV itu siang-siang. Karena memang untuk episode kali ini ada lain dan suatu hal kita harus syutingnya malam. Dan juga sebetulnya kita juga sempat ada kejadian horor di syuting ini, jadi kayak agak takut aja untuk ini. Jarang-jarang loh kita ngasih salah satu another fact behind the scene gitu ya. Siapa tahu ini bisa jadi kuis gitu kan, jadi boleh didengar terus ya. Dicek juga Instagramnya ya. Tapi balik lagi di segmen terakhir, ini untuk bioskop Gajah Mada bersama dengan CGV, yang mana kita masih membahas film Denan yang kedua. Tentunya film ini kalau tadi kita di segmen-segmen sebelumnya udah ada fakta-faktanya juga. Kemudian tadi juga ada rekomendasi nih kalau untuk ada sahabat Sonora yang mau nonton secara kronologisnya seperti apa gitu kan. Tapi karena kita baru banget nih, masih fresh. Babak jadi bioskop yang nyobain kita masih inget kita juga tadi. Enggak juga sih ya. Jadi kita masih akan ngebahas untuk film Denan yang keduanya ini. Yang mana untuk film horor ini berlatar di tahun 1956 dan bermula dari pembunuhan seorang pendeta. Suster Irene ini yang diperankan oleh Taissa Farmiga yang sekali lagi berhadapan dengan kekuatan jahat yang sangat besar. Falak yang merupakan sang biarawati iblis ini demi kedamaian hidupnya serta orang-orang di sekitarnya, akhirnya si Taissa Farmiga ini harus sekali lagi berjuang menyelamatkan teman-temannya. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu isi otak si sutradara. Yang pertama kita kira udah kelar, balik lagi si Falaknya. Iya ya. Siapa tahu nanti ada Falak. Udah lah, Denan yang pertama kan udah lama banget. Udah lama banget dan juga kami pikir udah selesai. Kelar, iya bener. Karena dia live happily after iftar atau apalah itu ya. Pokoknya mereka hidup kayak bahagia gitu kan, karena si Denannya udah nggak balik lagi. Tapi nggak ada tanda-tanda akan ada Denan kedua. Makanya pas kemarin dibilang kita nge-review film ya, review film apa Denan. Loh bukannya Denan itu udah yang pertama udah ada, bukan ini yang kedua. Jadi kayak kita pikir Denan itu udah habis gitu. Ternyata dia merasuki sosok. Spoiler barusan. Tapi Anda pasti kalau udah lihat trailernya itu kelihatan gitu loh, ada seorang cowok gitu yang dia tuh tiba-tiba yang awalnya happy aja gitu kayak iya saya tadi aku ketemu sama Pak Broto, dia minta uang arisan, terus tiba-tiba langsung kayak Losmen Pak Broto, apa namanya Pak Broto? Langsung gitu loh. Itu ternyata dia adalah kesurupan si hantu Falak. Hantu Falak. Nah, scene favoritmu apa? Agak susah sih ya. Agak susah. Karena begini, sahabat Sonora, saya bukan tipikal orang yang suka nonton film horor. Oh enggak. Apa? Itu aku nggak setuju, aku suka. Lanjut, yang kedua. Suka. Jadi memang mencoba untuk tidak nonton film horor. Karena nonton film horor tuh penasaran. Apalagi
untuk The Conjuring yang balik lagi karena saya dulu sempat dicekokin juga nonton film itu, jadi kayak yang asik tapi efeknya adalah nggak bisa tidur sendiri gitu kan. Jadi kalau ditanya scene favorit, iya scene favoritnya Sesa nggak pas lagi nggak ngelihat Aku halaknya. tahu scene favoritmu. Apa? Lu kan hobinya kan mabuk tuh tiap malam gitu kan. Terus pas di akhir itu kan ada anggur tumpah gitu kan. Pasti kamu suka kayak tumpahi aku dengan anggur gitu nggak sih? Nggak juga ya? Iya. Iya kan di film itu jadi Iya ada. Cuma ya bukan bagian itunya juga. Maksudnya kalau dibilang scene favorit mungkin saya akan secara general ya. Kalau ternyata tadi sempat nanya ke Haria juga karena Haria suka nonton film horor meskipun dia takut. Jujur Dia takut. takut tapi dia suka nonton film horor dan menurut Haria film ini itu bagus. Berarti untuk film ini sebenarnya dia untuk jump scare-nya, untuk scene-scene yang memang bikin mendebarkan itu berarti berhasil. Itu berarti betul. menjadi scene-scene favorit Benci juga. banget. Aku Haria benci banget di jump scare-nya kayak Jangan spoiler dong. nggak spoiler. Cuma misalnya kayak gini, Sesya, tolong aku gitu. Terus tiba-tiba Sesya tuh misalnya kayak, kamu hari apa gitu. Tiba-tiba sini tuh langsung ganti Falak. Ke flashback Falak yang zaman dulu. Kayak kita kan mikirnya. Ya ampun, pakai air. Itu air dari Falaknya. Males banget. Nah, kita pikirkan ya udah cuma adegan si Sesya ditarik-tarik sama Haria gitu kan. Cuma tiba-tiba langsung sini tuh si Sesya tuh kayak yang, kok apa kayak nggak asli. Tiba-tiba langsung ke flashback waktu dia juga diituin sama si Falak. Jump scare-nya luar biasa. Jadi mungkin itu sebenarnya bisa jadi scene favorit untuk Anda yang suka nonton film horor. Bukan jadi scene favorit untuk Anda yang tidak suka nonton film horor. Iya, Haria apa? Scene favoritnya banyak banget karena jump scare-nya jadi favorit kan. gitu loh, kayak yang apa ya? Di akhir yang di awal-awal gitu ya, kita pikir tuh gangguannya apa gitu, tiba-tiba film horornya emang untuk Anda yang agak suka nonton film yang terang-terang, jangan berekspektasi film ini brightness-nya terang. Cukup gelap gitu, Jadi sampai nggak bisa expect gitu. Misalnya di belakang Haria gitu kan. Iya gini, belakang Haria itu kayak pintu gitu kan, hitam biasa gitu. Tiba-tiba muncul tipis-tipis ada falaknya gitu, kayak wah. Ini agak sutradaranya agak ngeselin ini di sini. Tapi masalahnya yang memproduksi filmnya juga James Wan sih. Iya. Ngomongin James Wan, dia adalah salah satu orang yang kalau bikin film horor itu beneran horor. Betul. Punya banyak sih scene favoritnya kayak di spoiler dikit. Ya udah, pokoknya scene favoritnya adalah jump scare dan beberapa scene horor mungkin yang sama yang pas si anak kecil si cupu. Si anak sekolah cupu itu dikerjain teman-temannya di dalam sebuah ruangan yang sebetulnya dilarang sama gurunya untuk masuk. Itu kasihan. Yang pertama si cupu ini udah dikerjain teman-temannya, ditakut-takutin setan juga. Tapi ternyata dia jadi hero di belakang. Betul. Berarti itu scene favorit. Scene favorit. Kelebihan ataupun ada kekurangan filmnya nggak? Kelebihan lagi-lagi namanya James Wan gitu ya. Unsur horornya dapat banget karena gini, Haria itu tipikal orang yang takut sama film horor, even sama film horor Indonesia yang pasti saya tahu ya maksudnya yang film yang pocong, tapi lu pernah Haria tuh nonton film sebuah judul siluet gitu ya, pocong dari samping, kedep pocongnya. jadi dari samping pocong itu tiba-tiba ada kedep kayak gini. Itu aja Haria takut. Nah, Haria merasa mungkin agak ada progres karena waktu nonton film horor sebelumnya yang juga kita review yaitu adalah Insidious 2. Ya. Haria ngerasa udah kayak oh gini doang nih. Udah bisa nih, udah naik level nih. Haria udah naik level. Oh ternyata Haria udah nggak takut sama film kayak gini. Haria udah mulai realistis. Ini film horor kayak gini tuh nggak real gitu loh. Ternyata balik takut lagi. Jadi emang ternyata sukses orang film ini bikin takut. Serem sih, serem. Kelemahannya ada nggak? Ada. Nggak tahu kenapa ya. Ya nggak tahu sih, tapi bagi Haria sosok si Falak itu tuh udah cukup menyeramkan. Tapi ketika dia kemudian dibikin agak semi monster, kemudian di akhir kan Falaknya tiba-tiba jadi gede banget gitu ya. Kok malah jadi kesan horornya tuh agak hilang. Ada scene si Falak tuh tiba-tiba muncul tapi belakangnya ada cahaya-cahaya putih gitu kayak kok malah kayak agak gini. Jadi kesan horornya hilang. Bagi Haria, Falak itu udah cukup nyeremin, tiba-tiba muncul perlahan di balik pintu yang cuma kayak pertama belakang pintu gelap gitu. Tiba-tiba kayak itu udah cukup nyeremin daripada tiba-tiba Falaknya jadi gede terus habis itu kayak mengendalikan gitu ya. Jadi kayak agak kurang ini. Mengendalikan air. Kalau scene itumu, apa kelebihan film ini? Jujur saya bukan nonton film, bukan pecinta film horor, jadi dan jujur juga ini
sahabat Sonora harus tahu Sesa tidak nonton film ini secara full, lebih banyak begini, kalau nggak begini, kalau nggak begini, kalau nggak begini. Nggak sosok baik. Kalau nggak begini, nggak begini, kalau nggak begini, mukulin Haria. Serius, Haria kan juga takut dipukulin. Lah Haria mau berlindung ke siapa kalau kayak gini? Kan ya itu jump scare-nya tadi. Maksudnya yang tadi itu adalah scene pertama itu adalah potret lukisan, scene kedua tiba-tiba jadi gambar si Falak. Ya, dan yang paling populer dari film The Nun ini adalah di sebuah lorong tiba-tiba ada falaknya. Ntar bakal ketemu lagi tuh di situ. Itu serem. Yang tadi Sesya, itu ada falaknya. Enggak. Yang itu cukup populer di The Nun 1 dan itu muncul lagi The Nun 2. Oh, nah itu tuh berarti jadi kalau ditanya kelebihannya, ya kelebihannya mungkin saya ngelihatnya dari Haria, terus ngelihat dari penonton juga tadi yang ikut nonton di CGV, memang ternyata mereka berani sih, tidak setakut Sesa, cuma mereka kayak tetap ada takutnya juga ketika beberapa scene yang sama-sama kaget, apalagi kita pakai 4DX, mohon maaf. Oh iya, itu ngeselin lagi. Jadi kalau Anda pengen nontonnya dengan sensasi yang lebih gitu ya. Apalagi kan di 4DX itu kan di sebelah kanan kiri kayak ada Dan mohon maaf, kita nggak berharap Falak muncul. Falaknya muncul dari samping. Kan kayak ditiup sama si Falak. Betul. Itu alasan jadi kayak yang mungkin kalau misalnya Anda ingin merasakan angin-anginan atau ngerasakan ada kaget-kagetnya gitu. Cuman memang jadi boleh banget ada ngerasain gitu langsung pakai 4DX yang penasaran biar lebih berasa banget gitu kan. Jadi bisa langsung ke 4DX, dan itu juga yang kita Sesa sama Hari juga ngalamin karena kita pakai 4DX. Yes. Jadi tetap nggak tenang nontonnya, ya gerak juga, ya ada anginnya juga, ada sat-satnya juga. Cuman kelebihannya ya itu tadi, karena film ini sebenarnya berhasil untuk bikin takut orang. Yes, jump scare-nya sih, jump scare-nya yang luar biasa. Tapi kelemahannya? Apa ya? Sesa yang lemah, kelemahan filmnya nggak lemah, Sesa yang lemah. Tapi lagi-lagi Haria ingetin ya, nonton film kayak gini takut boleh, tapi jangan lupa takut tetap ada Tuhan. Rating berapa? Aduh. Ya, untuk Bapak James Wan keren bisa ngadirin film ini lagi dan ternyata tetap membuat horornya luar biasa. Jadi saya apresiasi meskipun saya tidak nonton full ya Pak Wan ya. Ya 7,8 lah. Oke. Hari sebenarnya 8,5. Pengen ngasih skor 9. Tapi lagi-lagi endingnya yang Falak tiba-tiba jadi gede. Oh, itu yang jadi nurunin. Itu jadi kayak yang ya, karena pas sebelum Falak jadi gede tuh jadi itu inget nonton bagian ini gak sih yang dia tuh Falak tuh tiba-tiba udah bangkit lagi terus ada cahaya putih-putih. Lah, kok udah Falak tuh udah serem begitu aja, gak usah dineko-neko lagi gitu loh. Tapi tetap keren. Lagi-lagi James Wan, si Pak Wan toh. Nama lengkapnya siapa tau Wanto gitu kan. Lagi-lagi dengan vibes horornya luar biasa. Bahkan sebetulnya lebih suka yang The Nun 2 daripada The Nun 1. Oh. Karena The Nun 1 tuh kayak ada Falak diving gitu. Iya kan dia karena ke dalam gitu kan. The Nun 2 ini menurut Hadi lebih realistis dan lebih kayak Yes, dan ini memang untuk Anda sahabat Sonora mungkin setelah denger reviewnya Sesa dan juga Haria kayaknya pengen banget nih nonton juga atau mungkin pengen tahu 4DX itu 4DX gimana sih? Boleh banget sahabat Sonora dan juga teman seru CGV untuk cari tahu informasi lainnya, informasi lebih detail lagi, langsung aja follow akun sosial media @cgv.id dan juga tentunya bisa pesen tiketnya di www.cgv.id. Jadi buat Anda yang juga pengen nonton trailer film-film yang mau ditonton, film yang masih coming soon atau film yang lagi tayang sekarang, cari semuanya jadwalnya di mana aja di websitenya lengkap banget. Yes. Nah jadi itu tadi review film versi bioskop Gajah Mada bersama CGV di episode kali ini with The Nun. Nah, kira-kira ada film apa lagi nih yang bakal kita review minggu depan? Pasti yang kita review adalah film yang lagi tayang di CGV. Dengerin terus ya di Sonora FM 92 Jakarta tiap hari Jumat pukul 8 malam. Dan kalau Anda pengen tahu gitu ya, kita itu betapa cemennya kalau nonton film-film horor. Atau mau lihat ekspresi kita ketika menjelaskan film The Nun ini, boleh banget langsung pantengin YouTube-nya Sonora FM. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye!